Sami-sami Bu Lili. Kita mulai jam 7 lebih 5 menit nggih. Bu Hendro Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Hai, halo Mas. Mas Angga. Oke. Kabarnya piye Mas? Sehat-sehat? Ibu juga. Sehat. Nah, Ibu puji juga Tuhan. sehat. Amin. Puji Tuhan. Mbak Anggi wingi cukup lama pulang ya, semingguan lebih. Belum. Hampir 2 minggu. Oh. Ya, puji Tuhan bisa kumpul ya. Pak Hadi, sak kompi Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Bu Penti. Pak Atman. Oh, Pak Atman. Ya, Sugeng Dalu Pak Atman. Nggih. Konten Bu Narso ini atau di Pak Hadi? Bu Narso. Ini juga Bu Narso. Itu Bu Narso di dalam. Oh iya. Oh, biar enggak nginging. Nggih. Mana Pak Anton? Oh iya, Pak Anton Sugeng Dalu, Mas Daniel. Sugeng Dalu. Halo Bu. Ya. Sehat-sehat ya Mas, anak-anak sehat. Tuhan Bu, pangestunipun. Puji Tuhan. Mbak Hindri, selamat malam. Malam Bu Penti. Malam. Sama papa mama juga kah atau sendiri? Malam, Pak Hadi, Bu Penti, Pak Atman. Oh, ini Bu Hadi. Dan Dalu. Sugeng Dalu. Pak Hari, Bu Hari. Dalu. Bu Wesmono Hadi, Sugeng Dalu. Perayat benar. Putri Swandayani, selamat malam. Sugeng Dalu, Bu Penti. Sugeng Dalu. Suara saya jelas nggih? Karena sinyalnya enggak oke nih. Jelas. Oh, Pak Budi Laksono, Sugeng Dalu. Pak Denny, wilayah 2, Sugeng Dalu. Denny, Sugeng Dalu. sehat semua. Sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Amin. Mas Rudi, selamat malam. Sugeng Dalu, Bu. Sugeng Dalu. Bapak di situ ya. WA. Bupati Sumarsono, selamat malam. Bu Ida juga, siapa lagi ya? Mungkin masih ada yang belum disapa, pangapunten. Mas Novan. Nah, keluarga Mas Agus, Mbak Risa, selamat malam. Selamat malam Bu Penti. Sehat ya. Sehat Bu. Selamat malam. Hai Mbak. Halo, selamat malam. Siapa ini? Halo. Ya, selamat malam. Baik, kita sudah mau mulai Bapak Ibu nggih, sudah jam 7. Monggo mulai di mute dulu. Suara saya kembali.
Bapak, Ibu, kita akan mulai ibadah, nggih. Selamat malam, kami sampaikan pada Bapak Ibu yang terkasih. Selamat kembali di dalam ibadah berayat kita pada saat ini yang masih kita lakukan secara virtual. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengucap syukur boleh melihat di layar kami, Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Semua ini karena berkat Tuhan. Dan seperti yang kita lihat, di sekeliling kita juga semakin membaik kondisinya dan semoga semakin baik sehingga kita dapat bersekutu secara langsung. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi selamat datang dan kita akan mulai ibadah berayat pada malam hari ini yang sekaligus adalah cawisan yang pertama yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Penti Kurniasari. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta untuk memimpin ibadah berayat dan cawisan pada malam hari ini. Monggo Bu Penti. Ya, baik. Matur nuwun Pak Kris yang sudah membuka ibadah kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Salam Shalom. untuk kita semua. Halo. Sehat-sehat sedaya nggih. Ye, puji Tuhan, sehat. Sehat nggih. Bagi yang mungkin saat ini sedang rodok greges, mungkin ada agak pusing, ya semoga segera membaik, segera sehat. Lewat perjumpaan kita pada malam hari ini nambah semangat, menambah imun, apalagi kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, beribadah dalam rangka persiapan pertama, ya cawisan kita yang pertama memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus oikumene. Oleh sebab itu, monggo Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan datang di hadirat Tuhan dengan bersama-sama terlebih dahulu mengambil saat teduh. Ibadah berayat sekaligus persiapan pertama perjamuan kudus oikumene kami lakukan dengan penuh sukacita. Dan kami dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kehidupan kami semua hanya bersumber daripada Engkau saja ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kasih-Nya nyata menjangkau setiap kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra ada pada saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama kita mengagungkan nama Tuhan dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Kau kasihi, kau jujur.
Melalui pujian ini, Bapak, Ibu, Saudara, tentu kita semakin diteguhkan bahwa Yesus yang adalah pemimpin kita, yang adalah Tuhan kita, adalah penolong yang sesungguh-sungguhnya. Dia adalah juru selamat, dia adalah Allah yang hadir sendiri untuk menolong kita semua. Lewat pengorbanannya, kita mendapatkan keselamatan. Jalan penderitaan merupakan jalan yang ditempuh supaya dunia dipulihkan kembali. Dan kita pun diajak bersama-sama untuk ikut ambil bagian memulihkan keadaan-keadaan yang terasa tidak nyaman. Di mana-mana ada ketidakrukunan, di mana-mana ada perselisihan, di mana-mana ada ketidakbaikan. Tuhan Yesus datang untuk itu, dan kita pun diutus untuk mewujud nyatakan damai sejahtera. Mari bersama-sama kita akan membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Mari bersama kita berdoa. Maha besar, maha kasih Allah Bapa kami, di dalam kerajaan surga yang telah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Malam hari ini kami bersyukur karena kembali mendapatkan kesempatan untuk bersekutu, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kami dapat memuji-muji nama-Mu, terlebih lagi kami juga akan dilimpahi berkat sepanjang ibadah kami saat ini. Ada sabda Tuhan yang akan kami dengar dan bersama-sama kami renungkan. Dan oleh sebab itu kami memohon limpahan kasih Tuhan menyertai setiap kami. Kami dimampukan untuk dapat membacanya, merenungkannya, dan juga memberlakukan, terlebih saat kami hendak mengikuti jamuan kudus Tuhan. Segala dosa, kelemahan kami Tuhan yang akan menghalangi berkat-berkat tercurah pada malam hari ini. Kami pun juga memohon Tuhan kiranya Engkau mengampuni. Inilah doa kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu dengan kesukacitaan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat 31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan ayat 31. Saya akan membacakan kagem Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pilatus dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang
Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang dengan setia membaca firman Tuhan dan juga menjadikannya dasar dalam kita menjalani kehidupan hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pada hari ini saya beri judul Kebaikan Terjadi Membutuhkan Pengorbanan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika ditanya siapa yang mau hidup menderita, tidak ada satupun tentu yang akan menjawab saya, atau keluarga saya, atau jemaat saya. Tidak ada tentunya. Kita semua punya harapan, kita semua punya cita-cita tentu yang baik-baik. Kalau kita mboten wonten ing antawis kita yang memiliki harapan buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Termasuk ketika ada orang yang jahat terhadap kita. Sampun ngantos wonten ingkang kagungan harapan muga-muga. Muga-muga nek mlaku kesandung. Mboten nggih, tidak ada. Kita memiliki harapan, kita memiliki cita-cita mesti yang baik-baik. Terhindar dari kesulitan, terhindar dari penderitaan, terhindar dari beban-beban. Namun ternyata penderitaan, kesulitan, pergumulan tetap kita rasakan. Kita punya harapan, ora susah. Tapi ternyata kita pun masih Tuhan izinkan untuk merasakan kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan salah satunya adalah di tengah-tengah masa pandemi yang sampai saat ini masih kita rasakan. Tetapi oleh karena berkat Tuhan, kita semua mau berkorban. Kita semua mau berjuang. Dan puji Gusti kalau hari ini, saat ini Surabaya bisa dikatakan sudah masuk di level 1. Sampai pada akhirnya, monggo nanti di hari Minggu, gereja kita sudah bisa melakukan ibadah live streaming, termasuk juga kehadiran warga, meskipun juga masih terbatas. Sampai malam hari ini masih ada wilayah-wilayah yang belum selesai mendata warga jemaatnya. Monggo Bapak Ibu yang mungkin siap untuk ikut ibadah bisa mendaftar kepada ketua kelompok atau ketua wilayahnya. Puji Gusti. Semuanya boleh terjadi oleh karena kita mau berkorban tentunya. Kemana-mana nganggo masker pun juga double. Kemana-mana bawa hand sanitizer, bahkan juga ada keluarga yang bawa semprotan yang besar gitu ya. Singkang ageng Bu, kersane nopo? Kersane apa namanya? Semprotannya itu loh bisa roto begitu, kersane roto. Semuanya oleh karena kita mau berkorban. Puji Gusti. Dan ini pun juga karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hari Minggu yang lalu kita sudah bersama menggumuli firman Tuhan tentang perdebatan sengit antara murid-murid Tuhan Yesus yang memperdebatkan sopo to sing paling gede di antara kita. Siapa yang nanti akan mendapatkan kedudukan yang vital, kedudukan yang penting saat Yesus menjadi pemimpin. Karena kedudukan mereka yang penting itu tentu mereka akan mendapatkan penghormatan dari pengikut-pengikut Yesus. Itu yang mereka harapkan. Tetapi dan Yesus mengingatkan kembali kepada mereka siapa yang ingin menjadi besar, yaitu adalah Dia yang mau untuk menjadi pelayan bagi semua. Nah, jika kisah ini dihubungkan dengan kisah sebelumnya di mana Tuhan Yesus mengumumkan, mendeklarasikan kembali
tentang jalan penderitaan, maka sebenarnya Tuhan Yesus hendak mengingatkan akan jalan yang harus ditempuh juga oleh para murid, yaitu jalan yang sama. Ya, saya seringkali mengatakan bahwa kita semua adalah orang-orang Kristen. Sapa to wong Kristen? Orang Kristen adalah para pengikut Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan memilih guru kita, Tuhan kita memilih jalan A, kita sebagai murid tentu juga akan mengikutinya. Ketika Tuhan Yesus memilih jalan penderitaan, jalan yang sama itulah yang kemudian harus dilewati oleh murid-muridnya. Bukan tanpa maksud, bukan tanpa sebab. Oleh karena jalan penderitaan itu adalah jalan yang menuju pada keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dan ternyata memang benar. Ternyata memang benar. Jejak Tuhan Yesus diikuti oleh murid-muridnya. Di dalam perikop sebelumnya, kalau kita membaca di pasal yang keempat mulai dari ayat yang pertama, kita bisa melihat bahwa Yohanes dan Petrus, murid-murid Tuhan Yesus, ditangkap dan diadili atas tuduhan ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang menyesatkan bahwa Yesus adalah Mesias. Di zaman itu, pemahaman itu dianggap menyesatkan. Mereka diadili di hadapan pemimpin Yahudi. Dan tidak main-main. Mereka diperhadapkan pada tua-tua orang Yahudi. Mereka diperhadapkan pada ahli-ahli Taurat. Dalam persidangan yang agung. Yang hadir siapa? Imam-imam besar. Seperti Kayafas, Yohanes, Alexander, di mana mereka juga keturunan imam-imam termasyhur Yahudi. Jadi mereka ini sedang diperhadapkan pada pengadilan yang luar biasa. Para pemimpin Yahudi berkumpul, dan kalau melihat siapa yang berkumpul untuk mengadili, persoalan ini merupakan persoalan yang serius. Persoalan yang sedang dihadapi oleh Yohanes dan juga Petrus, tentang tuduhan mereka adalah ajaran sesat, pilihannya hanya ada dua saja. Mereka akan hidup atau mereka akan mati. Hidup atau mati. Itulah perkara berat, penderitaan yang sedang dialami oleh Yohanes dan juga Petrus. Namun sedikit pun mereka tidak gentar. Mereka tidak takut. Bahkan dengan lugas mereka menjawab tuduhan-tuduhan banyak orang. Dengan lantang mereka mengatakan, mereka ditanya, kamu melakukan ini dan itu, melakukan penyembuhan, kuasamu dari mana? Dengan lantang mereka menjawab, kuasaku adalah dari Yesus. Kuasaku adalah dari Yesus, Sang Kristus, Sang Mesias, yang telah engkau bunuh. Di hadapan pimpinan orang Yahudi, Tuhan Yesus mengatakan itu. Yohanes dan Petrus mengatakan itu dengan lugas, dengan tegas. Dan semua orang terheran-heran. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa murid-murid Gusti Yesus itu sapa to? Mereka bukan orang-orang terpelajar. Mereka seperti yang saya sampaikan di hari Minggu yang lalu atau sebelumnya. Mereka adalah masyarakat kelas bawah, bukan orang-orang terpelajar. Untuk berbicara saja mereka tentu tidak memiliki kemampuan. Tidak bisa. Orang yang bisa berbicara di muka umum kala itu adalah orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berpendidikan. Tetapi
Yohanes dan Petrus mampu melakukannya dan membungkam mulut banyak orang kala itu. Sebab apa? Sebab mereka berbicara dengan penuh kuasa. Dan tentu kita tahu, kuasa itu dari mana? Kuasa yang dengan lugas mereka katakan dari Yesus Kristus atau Sang Mesias yang telah engkau binasakan. Atas apa yang mereka lakukan dan mereka sampaikan, ternyata semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semakin banyak. Dan pada akhirnya mereka tidak dihukum. Mereka dilepaskan sebab perkara mereka tidak ada yang memberatkan mereka. Karena banyak orang kemudian justru memuliakan nama Allah. Setelah melihat, menyaksikan, merasakan karya pelayanan murid-murid Yesus. Dan dalam perikop kita tadi, setelah mereka dilepaskan, mereka menyaksikan peristiwa itu. Mereka menceritakan peristiwa itu kepada rekan-rekannya, kepada murid-murid yang lain. Mereka mengatakan dengan apa yang mereka sampaikan itu justru karya Tuhan Yesus Kristus semakin nyata lewat mereka. Semua orang memuliakan Allah. Dan mereka semua semakin meyakini bahwa Yesus memang Dia yang telah ditentukan sebagai pembebas, sebagai penolong yang sungguh-sungguh memberi kuasa kepada mereka. Lalu mereka semua setelah Yohanes dan Petrus menceritakan kisah yang luar biasa itu, mereka juga kembali memuliakan nama Tuhan. Dan mereka bersama-sama berdoa. Apa yang mereka minta di dalam doa mereka? Yang pertama, yang mereka minta adalah keberanian. Keberanian untuk terus memberitakan Injil. Mengapa mereka meminta keberanian? Sebab tadi juga dikatakan di sana di ayat 29, dan sekarang Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Setelah peristiwa itu tentu ancaman, tekanan kepada para murid semakin besar. Tidak semakin melemah, tetapi justru semakin hebat menggoncangkan mereka. Mereka sadar dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa. Secara nalar manusia tadi, orang banyak mengatakan, kok iso? Wong biasa iso ngomong kaya ngono kuwi mau. Orang yang tidak terpelajar bisa berbicara dengan penuh kuasa. Dengan kekuatan sendiri mereka sadar, aku dudu sopo-sopo. Tetapi karena kuasa Tuhan memampukan mereka. Dan hanya Tuhanlah kekuatan mereka. Termasuk ketika Yohanes dan Petrus di tengah-tengah pengadilan tadi. Mereka meyakini, nek kekuatanku sendiri tidak akan mampu, tidak akan bisa. Itu yang pertama. Yang mereka minta adalah nyuwun kekuatan dan keberanian. Yang kedua yang mereka minta adalah supaya kuasa Tuhan terus dinyatakan. Di ayat 30 tadi, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Yang mereka minta adalah kuasa Tuhan terus dinyatakan. Sehingga ada banyak orang yang melihat bukti dari apa yang dikatakan oleh para murid yang menyertai pemberitaan mereka. Supaya semakin banyak orang merasakan dan percaya betul bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka mohon supaya kuasa itu tetap dinyatakan. Dua hal itu, Bapak, Ibu, Saudara, yang kemudian menekan untuk melanjutkan perjuangan sampai titik darah penghabisan. Kemanapun mereka pergi, Injil yang mereka wartakan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita diundang Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus oikumene. Perjamuan kudus yang mengingatkan kita bahwa kita ini hidup bersama-sama. Dan hidup bersama-sama ini tentu juga kita sadari rentan adanya konflik-konflik. Kita diingatkan perjamuan kudus merupakan jalan penderitaan. Kita mengingat akan penderitaan Gusti Yesus Kristus menyelamatkan dunia. Dan melalui perjamuan kudus sekali lagi kita diingatkan bahwa tidak ada kebaikan terwujud tanpa adanya pengorbanan. Segala kebaikan yang terjadi itu pasti melewati pengorbanan, sekecil apapun. Termasuk yang saya sebutkan tadi di atas, bahwa kita sekarang sudah ada di level 1, itu juga karena pengorbanan kita semua. Setiap kebaikan itu membutuhkan pengorbanan, sekecil apapun. Yohanes dan Petrus sungguh sudah mengikuti jejaknya Tuhan Yesus Kristus. Rela berkorban demi nama Tuhan dipermuliakan oleh banyak orang. Mereka tidak takut dan gentar. Lalu pertanyaannya bagi kita semua adalah, masihkah Bapak Ibu Saudara berkenan dipakai Tuhan untuk mewartakan kebaikan, mewartakan kedamaian, mewartakan kerukunan di tengah-tengah kehidupan kita bersama? Masihkah kita bersedia? Baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah kehidupan bergereja lintas denominasi sekalipun, masihkah kita bersedia dipakai Tuhan untuk mewartakan kebaikan? Saat kita menyediakan diri, tentu Tuhan akan mengaruniakan keberanian. Kalau kita mau menyediakan diri, nggih kula purun Gusti, saya masih mau menjadi pembawa kedamaian, pembawa kebaikan dimanapun saya berada. Nanging menika lho Gusti, ini loh Tuhan, keberadaan diri saya, termasuk juga saat ini dalam pemilihan penatua dan diaken. Tuhan yang pertama yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan adalah orang yang mau menyediakan diri. Perkara isi iku mengko Gusti. Ketika kita mau menyediakan diri, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan keberanian. Sehingga dimanapun kita berada, sungguh nama Tuhan akan dipermuliakan. Sampai kita pun juga dibuat heran pastinya. Aku mau kok iso ngomong ngono to ning ngarep rapat RT mau lho, aku kok iso ngomong ngono to. Ya, kok bisa? Di tengah-tengah keluarga juga begitu. Aku ini anak loh. Ya, aku ki anak loh, tapi kok aku mau bisa serasa bijaksana seperti itu ya. Kok koyok nuturi wong tuaku yo. Mergo ya wong tuaku aku merasa rodok gak pas. Kok aku diparingi kekuatan seperti itu ya? Misalnya seperti itu. Dan semua oleh karena Tuhan yang menginginkannya. Tuhan yang memampukan kita, mengaruniakan keberanian. Dia yang juga akan menyatakan kuasanya melalui kita. Ya, jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Siapapun kita yang mau dipakai Tuhan, siapapun kita yang mau berkorban, mewujudkan kebaikan dimanapun kita berada, kuasa Tuhan itu penuh atas kita. Sama seperti para murid tadi. Ketika mereka menyediakan diri, Tuhan aku meminta kekuatan, keberanian, dan kuasa-Mu nyatakanlah. Apa yang terjadi? Roh Kudus Tuhan memenuhi mereka. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita saat ini ketika kita diundang Tuhan di tengah-tengah perjamuan kudus oikumene, di mana kita diajak, dipanggil untuk menyatakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan bersama. Mari kita menyediakan diri. Sambil kita menyadari terlebih dahulu tentunya, apa yang kurang
dari kehidupan kita. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melimpahi kita dengan Roh Kudus-Nya, memampukan kita untuk terus berjuang, berkorban demi kebaikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemantapan diri, datar diri, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus oikumene nanti. Bapak, Ibu, Saudara, perjamuan kudus adalah sakramen, yang artinya tanda kudus yang dipakai untuk memeteraikan umat kepunyaan Gusti Allah, sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Perjamuan kudus sendiri adalah perintah dari Gusti Yesus untuk dilakukan murid-muridnya, untuk dilakukan oleh umatnya. Lukas 22 ayat 19 mengatakan demikian, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan bersama. Perjamuan kudus juga menjadi tempat bagi kita untuk terus mengingat bahwa Yesus Kristus menderita supaya kita memiliki pengharapan dan hidup. Dan melalui perjamuan kudus kita pun juga diteguhkan dan dikuatkan dalam penderitaan yang kita alami, terlebih penderitaan, pengorbanan saat mengupayakan kebaikan bersama. Tuhan Yesus hadir bukan hanya bagi sebagian orang, sebagian wilayah, namun Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus juga mengasihi dunia dan seisinya, dan menginginkan dunia ada di dalam kebaikan dan kedamaian. Melalui renungan tadi kita diingatkan siapa yang mau menderita, tentu tidak ada. Tetapi kita pun sadar bahwa tidak ada kebaikan yang terjadi tanpa perjuangan, tanpa penderitaan, tanpa pengorbanan. Harus ada yang mau rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus sebagai pendamaian bagi kita menjadi domba Paskah. Di tengah persiapan perjamuan kudus oikumene ini, mari kita kembali menyadari bahwa kebaikan lahir dari pengorbanan. Dan masihkah kita mau berkorban, memperjuangkan kebaikan, kedamaian, kerukunan? Ataukah kita sudah mulai lelah, kita sudah mulai putus asa, sebab kebaikan, kedamaian, kerukunan tidak kunjung datang di tengah-tengah kehidupan kita bersama, di tengah keluarga kita, di tengah pasamuan kita mungkin, atau juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita berpikir jika Tuhan Yesus lelah dan putus asa menolong kita, apa yang akan terjadi? Tentu tidak ada yang namanya keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, marilah sejenak kita menyadarinya. Tuhan telah melakukannya berkorban di kayu salib, dan Tuhan ingin kita melakukan hal yang sama. Mau berkorban demi datangnya kebaikan, kerukunan, dan damai sejahtera. Jika selama ini kita berhenti, jika selama ini kita sudah merasa lelah dan enggan, mari kita datang menghampiri tahtanya, memohon kekuatan dan pengampunan.
Sebelum kita berdoa, mari kita pujikan Kidung Jemaat 368 bait yang pertama, pada kaki salibmu. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama menyatukan hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mengasihi kami, sehingga sudi turun ke bumi untuk menyelamatkan kami semua. Begitu besar pengorbanan-Mu atas kehidupan kami, ya Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan dosa, kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, namun seperti apapun keberadaan kami, Tuhan menolong kami. Bahkan tanpa memperhitungkan banyak hal, Tuhan berkenan untuk meninggalkan tahtanya yang kudus, bahkan juga rela menjelma menjadi manusia yang penuh dengan keterbatasan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk pengorbanan-Mu, sehingga kami mendapatkan pengampunan dosa dan juga hidup yang kekal. Dalam perjamuan kudus Oikumene, Tuhan mengingatkan kami bahwasanya Engkau mengajak kami semua, memanggil kami semua untuk juga berjalan di dalam jalan Tuhan. Tuhan menginginkan kedamaian, Tuhan menginginkan kesejahteraan, kebaikan terjadi di dunia ini, di sekitar kami. Dan oleh karenanya Tuhan menginginkan orang-orang, pribadi-pribadi yang rela berkorban. Tidak ada pengorbanan yang mudah. Tidak ada pengorbanan yang tidak meneteskan air mata. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam kami mengikut jalan-Mu, kami masih sering kali enggan karena merasa berat. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mengikut jalan penderitaan-Mu, kami merasa lelah dan berhenti. Ketika kami melakukannya, tentu kedamaian itu akan semakin jauh. Kerukunan itu akan semakin jauh dari kehidupan kami. Melalui perjamuan kudus Oikumene kami diingatkan bahwa Yesus Kristus tergantung di kayu salib sehingga kebaikan itu datang. Kiranya kami dimampukan juga untuk terus menyediakan diri dipakai oleh Tuhan
menjadi pembawa-pembawa, pewarta-pewarta kebaikan dan kedamaian. Biarkanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang merelakan diri untuk Tuhan pakai. Lewat tutur kata kami, lewat segala hal yang kami lakukan. Kiranya Engkau memberikan keberanian dan juga kuasa-Mu penuh atas kami semua. Sekali lagi Tuhan, kami memohon, jikalau kami lalai melakukan tugas tanggung jawab kami, dan sebelum kami ikut ambil bagian kembali untuk ikut dalam perjamuan kudus Tuhan, kiranya kami dikuduskan, kiranya Tuhan mengampuni kami semuanya. Tuhan membersihkan setiap langkah kami, pikiran-pikiran kami yang jauh dari kebaikan, jauh dari kehendak Tuhan. Terlebih lagi, memantapkan langkah kami. Siapapun kami siap dipakai Tuhan untuk mewartakan kebaikan dimanapun kami berada. Sehingga rumah bersama kami ini sungguh Tuhan akan menjadi rumah yang nyaman untuk kami tinggali. Beberapa hari ke depan menjadi tempat bagi kami untuk terus dadar diri. Kiranya kami sungguh dimampukan untuk menjaga diri kami dan terus ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan diri kami seutuhnya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita sudah dadar diri, namun kita masih akan terus mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Di hari Kamis nanti masih ada persiapan yang kedua. Mari bersama kita juga mengikuti dan terlebih lagi mempersiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan, menyatakan kebaikan bagi sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama mengumpulkan persembahan. Dan persembahan ini akan kita iring dengan pujian Kidung Jemaat 293. Puji Yesus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita doakan. Beberapa saudara kita pun juga yang sedang sakit dalam masa pemulihan. Ada Mbak Devi, putranipun Bu Merli, yang sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit di Bunder. Lalu kemudian Mbak Atim juga akan kita doakan. Beberapa saudara-saudara kita pun juga akan kita doakan nanti. Suami dari Bu Lili, Bapak Andi Winarno, yang akan operasi sumsum tulang belakang. Wonten malih yang akan kita doakan? Nyuwun didoakan bersama, monggo. Pak Wun. Pak Wun. Pak Wun Iya. kenapa? Kepala pusing sama badannya sakit semua, Bu. Oh, Iya. Pak Gerang. Baik, ada lagi. Semoga lekas sembuh, Pak. Ya. Anak-anak IPTS, Bu Penti. Oh, Bu Tamoni ini ya? Ya, putra-putri saya menghadapi PTS. PTS ya, Bu? Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin juga anak-anak yang lain sama-sama. Yang lain monggo, masih ada? Sampun? Ya, kalau tidak ada akan kita doakan nanti secara global ya, secara umum. Baik, saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara, monggo kita bersatu hati kembali, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur juga Tuhan pada malam hari ini, Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan setiap harapan-harapan kami, menghaturkan setiap permohonan kami di dalam doa syafaat kami. Perkenankanlah hari ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit dalam masa-masa pemulihan. Ibu Ngasri, Ibu Daniel Agus Sumono, Ibu Sri Ongko, Ibu Aris, Mbak Atem, Mas Ferry, Mas Dwiki, Mbak Devi, Bapak Sabtono Hadi, Bapak Andi Winarno, suami dari Ibu Lilik Sumiati, di mana pada minggu depan akan operasi sumsum tulang belakang. Mungkin juga ada saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebut, Pak Wun, dan mungkin yang lainnya juga. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami ini di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, setiap saudara kami ini mengalami sakit, di setiap pusat sakitnya, kiranya Tuhan Yesus, Sang Penolong, memulihkan, menyembuhkan. Kuasa Tuhan begitu luar biasa. Kelemahan seperti apapun, Tuhan hadir untuk menguatkan. Dan oleh karena itu kami memohon kekuatan, kuasa Tuhan terjadi atas saudara-saudara kami, semakin dipulihkan, semakin sehat, dan dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga, dengan penuh sukacita, melanjutkan kehidupan bersama dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, kerabat, dan juga kami semua, dengan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan yang telah menyatakan kuasa-Nya atas kami semua. Kami berdoa Tuhan bagi Mbah Kakung, Mbah Putri, Tuhan berikan kekuatan senantiasa untuk terus bersyukur, mensyukuri setiap hari, dengan segala keberadaannya. Terus mendoakan yang terbaik bagi anak-anak dan cucu, nasihat-nasihat mereka sungguh kami rindukan. Tambah-tambahkan roh hikmat kebijaksanaan kepada Mbah Kakung, Mbah Putri menjadi panutan bagi kami semua. Para orang tua yang mendampingi anak-anak yang masih balita bahkan sudah dewasa sekalipun, kami membutuhkan kuasa Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Sehingga kami dapat sungguh-sungguh untuk mendampingi anak-anak kami. Pendampingan terbaiklah yang rindu untuk kami teruskan, untuk kami berikan kepada anak-anak kami tercinta. Dalam kami bekerja, Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan baik. Sehingga keberadaan kami menyenangkan rekan sekerja, menyenangkan atasan, keberadaan kami boleh menjadi pembawa berkat. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, mungkin juga warga jemaat yang merindukan pekerjaan.
kiranya pekerjaan yang baik, yang seturut dengan talenta kemampuan, segera Tuhan nyatakan, Tuhan berikan. Seberat apapun pekerjaan kami, jika dilakukan dengan penuh sukacita, tentu sungguh mendatangkan berkat bagi kami semua. Apapun profesi kami, kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukannya. Bapak, kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat, bagi anak-anak kami, bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara kami yang sedang mengandung. Kiranya Tuhan memberkati buah kandungannya, diberkati ibu dan semua dalam keadaan sehat sampai pada waktunya melahirkan nanti, kaparingan gangsar lancar, tidak kurang suatu apapun. Bapak, kami juga memohon Engkau memberikan pertolongan kepada setiap kami, pribadi, keluarga, dan juga di tengah-tengah jemaat. Setiap persekutuan, di tengah-tengah kebersamaan tentu ada konflik, perselisihan yang terjadi. Namun, mampukanlah kami untuk dapat mengelola semuanya dengan berkat kebijaksanaan daripadamu saja. Berikanlah kerendah hatian kepada kami semua. Bapak, kami juga berdoa untuk Gereja Tuhan GKJW Manukan dalam proses pemilihan penatua dan diaken. Dalam setiap tahapan kiranya Tuhan Engkau hadir. Biarlah Tuhan juga semakin memantapkan saudara-saudara kami yang terjaring untuk menyediakan diri dipakai oleh Tuhan dengan segala keberadaannya. Kami memohon Tuhan sampai pada selesainya nanti Tuhan yang mengawal. Bapak di dalam surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kondisi, situasi, kemasyarakatan yang saat ini sungguh kami syukuri bahwa kondisi semakin membaik, namun biarkanlah kami tidak lengah, kami tetap waspada, karena sedikit lengah akan menjadikan situasi kami kembali sulit. Oleh sebab itu, dimanapun kami berada, tetap mampukan kami untuk melakukan protokol ketat. Bapak, kami bersyukur karena hari Minggu nanti kami sudah dapat melakukan ibadah live streaming dan juga kehadiran terbatas warga jemaat. Kiranya majelis jemaat dapat menata semuanya dengan baik, sehingga ibadah dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami juga mengaturkan persembahan yang telah kami himpun pada saat ini, baik melalui QRIS maupun lewat penghimpunan di wilayah-wilayah ataupun di kelompok-kelompok. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk mengelola, Tuhan juga memberikan roh hikmat kebijaksanaan. Di lain hari, Tuhan memampukan kami untuk lebih dapat memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami. Bapa, sertai setiap langkah kami. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan.
Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita memohon berkat Tuhan. Namun sebelumnya tadi masih ada yang terlewat, anak-anak kita yang mau PTS juga akan kita doakan sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan anak-anak kami yang dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini akan mengikuti PTS, akan mengikuti ujian di sekolah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka untuk dapat belajar dengan tekun, mempersiapkan diri dengan baik, dapat membagi waktu dengan bijaksana, sehingga anak-anak kami dapat melewatinya, dan hasilnya pun juga nanti akan memuaskan. Nilai yang terbaik yang kiranya akan dapat mereka terima. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan anak-anak kami dalam perjuangannya. Perjuangan yang begitu rupa tentu akan menghasilkan hal yang baik juga. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami dengan kami memohon berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus memberikan roh hikmat kebijaksanaan kepada kita semua. Tuntunannya kekal pada kita semua untuk menjadi saksinya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebenaran dan kerukunan demi kedamaian bersama kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Tentrem Raharjo. Mas Evan, lagu terakhir. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. 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 Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pada saat ini cawisan pertama sudah selesai. Kita masih akan melanjutkan nanti di persiapan yang kedua. Oleh sebab itu, monggo kita menjaga diri, menjaga hati untuk kita ikut ambil bagian di dalam panggilan Tuhan, di dalam undangan Tuhan lewat perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Kristanto. Bu. Matur nuwun Bu Pendeta Enti Kurniasari yang sudah melayani dalam ibadah rayat dan cawisan. Semuanya menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi alat Tuhan melayani. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa penekanan lagi dari pengumuman yang sebetulnya sudah disampaikan di warta. Yang pertama, Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan bahwa panitia pemilihan penatua dan diaken pada saat ini berada dalam tahapan menerima tanggapan dari saudara-saudara yang terjaring dalam pemilihan form A. Sampai besok terakhir hari Jumat. Kami harapkan sudah tidak ada lagi
tanggapan atau pengunduran diri dari Bapak Ibu Saudara, sehingga nama-nama dapat segera disampaikan untuk dipilih sebagai calon penatua dan diaken. Bapak Ibu yang terkasih, pengumuman yang kedua, tanggal 26 besok hari Minggu, puji Tuhan kita akan melaksanakan ibadah streaming dan juga di gereja dihadiri oleh jemaat secara terbatas. Nama-nama jemaat akan dihubungi atau mungkin sudah dihubungi oleh ketua kelompoknya masing-masing. Dan besok hari Minggu adalah ibadahnya dilayani oleh Vikar Dinda Angelia dari Wiyung sebagai acara tukar pelayanan MD ST2. Demikian. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu supaya besok bisa berjalan dengan lancar dan semakin lancar sehingga kita dapat kembali beribadah secara full bersama-sama. Demikian dari kami. Mungkin ada tambahan Bu Penti atau dari Bapak Ibu Majelis. Monggo Bu Penti. Dari saya cukup, Pak. Oke. Nggih, matur nuwun. Nggih. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah ibadah brayat dan cawisan yang pertama pada malam hari ini. Terima kasih untuk persekutuan kita, untuk dukungan dalam doa buat saudara-saudara, dan juga buat gereja dan bangsa kita. Matur nuwun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat.